Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita kitab At-Tafkir, ya, halaman 17, betul. Kita halaman 17. Alinea di atas, ya. Iya. Jadi kita telah membahas 2 pekan lalu, ya. Minggu kemarin kurang, ya, jadi kita bahas 2 pekan lalu bahwa fadimagul hayawan la tujadu fi, maka pada otak hewan itu tidak didapat padanya khasiatur rabti al-ma'lumati wa inna ma indahu tazakkarul ihsasu wa ta'myizil garizi. Jadi yang namanya dalam otak hewan itu tidak terdapat apa yang disebut dengan quwwatur rabti, kekuatan untuk mengkaitkan antara maklumat dan adanya pencerapan fakta. Itu tidak ada pada otak hewan. Nah, kita lanjutin di sini. Wa bihadza atau wa hadza bi khilafil insani. Ini berbeda dengan manusia. Ya, manusia bagaimana? Fa inna dimaghahu tujadu fihi khasiyatur rabti al ma'lumati wa laisa mujarradi istirja'il ihsasi faqat. Jadi yang namanya otak manusia itu, terdapat di dalam otak manusia itu apa? Khasiatur rabti. Khasiat untuk mengkaitkan maklumat, bukan semata-mata cuma bisa istirja'il ihsas. Bukan cuma sebatas mengulang penginderaan. Jadi ada yang disebut dengan istirja'ul ihsas yang kita sudah pelajari. Jadi kalau misalnya hewan itu dilatih untuk mengenal kita, dilatih untuk kemudian mengenal panggilannya, namanya, ya. Itu bisa, ya. Kemudian dilatih untuk satu kebiasaan-kebiasaan tertentu, itu bisa. Itu bukan berpikir, itu istirja'ul ihsas. Kembali untuk dia bisa mengihsas. Memang ada memori, ada dia itu bisa mengulang kembali bagaimana cara dia mengindra, mencerap fakta lalu kemudian dimasukkan ke dalam otak dia. Karena otaknya memang tetap ada. Tapi kekuatan untuk mengkaitkan maklumat, menyimpan memori, adanya maklumat, itu tidak ada pada otak hewan. Nah, jadi kalau dalam otak manusia itu ada bagaimana kekuatan mengkaitkan fakta. Ini yang harus kita manfaatkan. Kita menghafal, kita menganalisis, ya. Kita memasukkan maklumat, kita belajar menganalisis bagaimana. Misalnya dengan kalau belajar bahasa Arab, belajar misalnya tentang sorof, ya, misalnya tentang wazan tertentu, ya kan, memahami makna bahasa, memaknai makna ucapan, ya, ungkapan,
ya kan? Jadi bukan semata-mata bagaimana fakta itu tercerap, tapi terkait dengan maklumat yang ada. Begitu juga misalnya kita memahami tentang kejadian politik, ya kan? Kejadian-kejadian yang ada pada masyarakat. Ada apa ini? Kita kaitkan dengan fakta, kita cerap fakta tadi. Oh, ada informasi tentang ini, kita ingat, kita gunakan. Jadi pada otak manusia itulah yang kemudian bagaimana terdapat kuwatur rabti, kekuatan untuk mengkaitkan, ya kan? Nah, misalnya dikatakan di sini fasakhsu yara rijalan, fasakhsu yara rajulan, seseorang dia melihat seorang laki-laki, ya kan? Fi Baghdad, di kota Baghdad misalnya. Summa ba'da asyara sinin, kemudian setelah 10 tahun yarahu fi Damasqa fayastarji'u ihsasahu bihi. Dia melihat seorang laki-laki di Baghdad, kemudian 10 tahun kemudian dia melihat laki-laki itu di Damaskus. Di Damaskus ini dia lihat lagi orang itu, kenal dia, tahu dia. Nah, proses pertama yang terjadi saat mengenali itu adalah istirja'ul ihsas. Ya, maka fayastarji'u ihsasahu. Ya. Walakinnahu, nah, akan tetapi li'adami wujud, ya, dikarenakan tidak adanya wujudi maklumati anhu, tidak adanya maklumat terhadap orang itu, la yarbutu bihi ayyu syai'in, maka dia tidak bisa mengkaitkan apapun dengan orang itu sedikit pun. Jadi kita bisa mengkaitkan fakta dan informasi. Contoh misalnya beberapa tahun lalu ada orang yang ngaku, misalnya dia ngomong, ini menjadi informasi, saya ini seperti Umar bin Khattab, atau dia dibilang dia seperti Umar bin Khattab. Ya, karena luar biasanya dia misalnya. Ternyata beberapa tahun kemudian dia malah misalnya membolehkan khamar. Kita punya informasi, diberitahu sama ustadz kita, misalnya sama kiai kita, bahwa Umar bin Khattab itu ya malah anti terhadap khamar misalnya. Itu langsung kita tuh namanya otak manusia itu punya kekuatan mengkaitkan. Masa sih yang katanya seperti Umar bin Khattab malah melegalkan miras, misal, melegalkan khamar, paham enggak? Jadi dia itu kalau otak manusia yang nyata itu pasti bilang ini nggak benar dulu misalnya menyatakan ini seperti Umar bin Khattabnya kah? Atau misalnya pada saat sekarang ini dia memang sebenarnya memang bukan Umar bin Khattab, nggak ada sedikit pun. Nah, ini mengasosiasi, membuat apa? Kekuatan mengkaitkan. Bagi orang yang nggak ingat langsung aja, atau yang nggak tahu informasi tentang Umar bin Khattab, iya aja dia misalnya. Sama tadi di sini. Kalau dia tidak memiliki maklumat apapun, maka dia tidak bisa. La yarbutu fi bihi ayyu syai'in. Jadi la yarbutu fihi ayyasain. Jadi satu pun tidak ada di situ mengkaitkan dengan sesuatunya. Ya, bi khilafin, berbeda dengan malau ra'a hadzal rajul. Berbeda pada saat sekiranya dia melihat laki-laki tadi fi Baghdad, di Baghdad. Wa ahaja maklumatin anhu, dan dia mendapati maklumat. Misalnya dia diketahui sebagai misalnya menteri di satu pemerintahan tertentu di negara lain yang kemudian bagaimana mengurusi tentang misalnya persenjataan. Dia ngelihat di Baghdad, lalu kemudian dia bisanya melihat lagi di Damaskus. Apa ini? Nah, jadi informasi itu terkait klek. Dan dia sekarang misalnya masih menjadi menteri. Informasinya tentang orang itu terkumpul pada dia.
Gitu. Nah, lalu kemudian dikatakan di sini, mana dia? Wa akhaza ma'lumatin anhu, dan dia mendapati maklumat tentang orang tadi. Fa innahu yarbutu khudurahu li Dimasqa bil ma'lumati sabiqati anhu. Nah, makanya pada saat itu dikatakan, maka pada saat itu dia akan mengkaitkan kehadiran orang ini di Damaskus, ya kan, dengan maklumat sabiqat terhadap orang ini, ya kan. Nah, jadi maklumat itu akan ngumpul. Misalnya seseorang, ya kan, dia melihat tadi ada orang yang mencuri, ada orang yang korupsi misalnya. Ternyata dia berasal misalnya atau dalam sistem yang rusak. Banyak sekali kemudian orang-orang yang kemudian korupsi dari sistem tadi. Ini akan mengkaitkan. Ini orang yang sadar ini, yang ngerti ini akan mengkaitkan. Berarti model sistem yang kemudian dijalani oleh orang-orang yang korupsi tadi itu adalah sistem yang buruk. Kenapa? Kok ya orang yang berintegritas, misalnya profesor misalnya, atau dia ini orang yang kemudian tadinya tidak korupsi, dengan sistem yang rusak ini gimana? Dia malah korupsi. Maka asosiasi mengkaitkan fakta orang yang korupsi dengan sistem yang berjalan dengan kondisi-kondisi tiap-tiap orang yang korupsi, itulah ada pengkaitan, dan ini otak manusia. Paham di sini? Jadi mengkaitkan itu adalah khasnya manusia. Membandingkan itu adalah khasnya manusia. Gitu ya. Nah, jadi dia akan mengkaitkan begitu. Ya kan? Sampai mana nih tadi? Wa yudriku makna hudurihi li Dimasqa, dan dia akan memahami apa sih arti, apa sih maksud dari kehadiran dia di Damaskus. Nah, tapi berbeda bikhilafil hayawan, berbeda dengan hewan. Fa innahu law istirja, maka bagi hewan tadi sekiranya ya ada yang dia ini melakukan al-istirjaul ihsas, ya, melakukan apa? Kembali mengihsas, istirja ihsas tadi, bidzalika rajul, terhadap laki-laki tadi, la yudriku makna hudurihi, nggak akan paham dengan maksud dari orang ini datang. Hewan kadang misalnya ada yang kemudian tersesat kemana-mana, misalnya ada seekor anjing misalnya, ya kan, dia itu bagaimana, ya, tersesat dari tuannya yang dilatih, yang dia ini bersama-sama terus dari kecil sampai besar, dia tersesat, lama dia mencari jalan, terus dia akan terus, dia nggak mendapati pelatihan yang lain, ya, melatih otaknya tadi, tidak melatih istirja lagi terhadap ihsas yang lain di dalam hutan, lalu kemudian dia datang ketemu dengan si tuannya tadi, dia akan mampu itu istirjaul ihsas, yang kata orang ini pebeliut tercampur dengan apa, dia bisa ingat lagi katanya, ya. Nah, hewan mampu seperti itu, istirjaul ihsas, ya. Ya, wa inna ma yahissu bima yata'allaqu bil gharaizi ladaihi inda ru'yati zalika rajul. Nah, yang terjadi adalah penginderaan dari apa yang terkait dengan naluriah, ya, dengan naluri hewan tadi, ya, ketika dia melihat laki-laki itu. Fal hayawanu yastarji'ul ihsasa walakinnahu la yarbutul ma'lumat walau a'taita ilaihi bita'limi wal mahakah. Jadi dalam hewan itu tidak terdapat yang disebut dengan mengkaitkan fakta dengan maklumat, mengkaitkan maklumat-maklumat yang ada pada dia, bahkan mencoba menelaah misalnya apa yang
terjadi pada kondisi-kondisi istirja dia tidak mampu. Meskipun kita atau siapapun ahli dalam binatang, misalnya melatih binatang, ya, dia latih atau dia jadikan binatang itu ya memiliki kebiasaan. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya terjadi pada binatang tadi. Nah, bikhilafil insan, berbeda dengan manusia, fa innahu yastarji'ul ihsas. Diulang lagi di sini ya. Maka sesungguhnya pada manusia tadi akan mampu mengembalikan atau pengembalian istirjaul ihsas, kembali mengindra, wa yarbutul ma'lumat, dan mengkaitkan maklumat. Maka dikatakan di sini fadibagul insani, ya, fihi khasiyatur rabti wa istirjaul ihsasi. Maka pada otak manusia dia akan mampu untuk bagaimana mengkaitkan fakta dan juga melakukan penginderaan yang berulang atau pengulangan penginderaan. Walakinnal hayawan la tujadu ladaihi khasiyatur rabti. Nah, pada hewan tidak terdapat di situ khasiat untuk mengkaitkan. Wa innama yujadu ladaihi faqat istirjaul ihsasi. Jadi pada hewan itu hanya ada istirjaul ihsas. Paham? Jadi kalau manusia otaknya mampu mengkaitkan fakta-fakta, ya, yang menjadi maklumat pada otaknya dia. Jadi memorinya itu ada. Ini memang diulang-ulang terus agar bahasa pemikiran itu ya tadi agar bisa memantapkan apa yang menjadi penjelasan-penjelasan sebelumnya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ngerti? Gimana? Nabila bisa mengikuti saya? Dikit-dikit ya. Gimana, Ustazah? Ada pertanyaan? Cukup? Ya. Yeah. Kalau tidak ada, cukup sampai sini dulu ya. Kita mau ada pelajaran ya? Nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah pekan depan ya. Mungkin bagi para orang tua santri yang mengikuti di rumah, yang mungkin belum mengikuti yang sebelumnya bisa mengikuti ya. Disuruh ke YouTube-nya Pondok ya, YouTube Al-Jawahir ya. Insyaallah ya. Nah, jadi ini adalah pengajaran kita, mudah-mudahan nanti terus sedikit demi sedikit biar juga bisa memahami apa yang dimaksud dari kitab At-Tafkir ini. Ya, kalau tidak ada, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca surat Al-Asr. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.